Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan mempresentasikan tentang kinematika. Part 1. Pertama, definisi dulu. Jadi, kinematika, apa sih sebenarnya kinematika? Jadi, kinematika itu adalah cabang ilmu fisika yang membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda. Jadi, cuman gerakannya aja, sedangkan penyebabnya tidak dipedulikan. Nah, kemudian kinematika ini merupakan bagian dari mekanika. Oke, kemudian tentang definisi gerak. Apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Jadi, sesuatu itu dikatakan bergerak itu kalau dia bergeraknya itu terhadap kerangka acuan. Atau ya bisa dikatakan gerak itu relatif ya. Misal gini, ada orang naik di atas mobil nih, ilustrasi di gambar ini ya. Kemudian mobilnya bergerak terhadap tanah atau bumi ya. Nah, kalau kita pakai kerangka acuan bumi atau pengamat luar lah, kita lihat, oh orang itu bergerak, gitu kan ya. Jadi kalau kita pakai kerangka acuan bumi atau pengamat dari bumi, kita akan mengatakan orang itu bergerak. Tapi kalau kita pakai kerangka acuan mobil, jadi kalau acuannya mobil ya, ya orang itu diam terhadap mobil. Kan dia tetap di tempat duduk kan, nggak kemana-mana makan dari tempat duduk mobil itu. Nah itu maksudnya bahwa kalau kita pakai kerangka acuan mobil, itu dikatakan diam. Jadi bisa diringkas ini. Bergerak terhadap bumi, diam terhadap mobil. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Ini bisa disebut gerak relatif ya. Dan ini nyambung dengan pelajaran vektor pekan sebelumnya. Di sana kan saya sempat menuliskan ini ya. Si AB adalah si OA dikurang si OB. Dimana kemarin kalau yang vektor kemarin itu si OA itu terhadap sumbu koordinat. Ya, sebenarnya sama aja ya. Di sini kita pakai 0 itu adalah kerangka acuan dan hanya adalah bumi. Nah, sama ini kelihatannya sederhana, tapi nanti ketika dipraktekkan dalam kasus-kasus tertentu, teman-teman bisa tertukar-tukar. Jadi yang perlu diingat adalah eh, lihat variabelnya ya, dan apa makna variabel. Jadi kalau ada kata-kata VAB, itu berarti VA relatif terhadap B ya. Kalau VOA berarti A relatif terhadap bumi, VOB, B relatif terhadap bumi. Jadi kalau misal ditanya berapa sih kecepatan A relatif terhadap B, ya berarti kecepatan A dikurangi kecepatan B. Itulah kenapa kita melihat kalau misal tabrakan ya. Kenapa sih pas tabrakan tuh bisa sakit banget gitu? Itu karena mereka berlawanan arah. Jadi yang satu anggaplah plus 5, plus 50, yang satu min 50. Ketika dikurangkan relatifnya jadinya 100. Karena bagi ini itu geraknya sangat cepat. Gitu ya. Oke, jadi perlu diingat-ingat tentang yang relatif ini. Jadi kalau misal kita bilang relatif terhadap sesuatu, maka nanti pakai persamaan ini. Si AB adalah si A dikurang si B. Oke, kembali ke kinematika. Jadi ini bagiannya ya. Ada secara umum, ada persamaan umum gerak. Uh, jadi Ada namanya persamaan umum dalam suatu gerak. Kalau dulu mungkin pengenalan cuma GLD, GLDB. Padahal tidak hanya itu. Nah, oke, dalam persamaan umum gerak ini, kita akan belajar tentang ya besarannya dulu ya. Kemudian penurunannya. Kalau kita ngerti penurunannya, meskipun nggak hafal rumus setelahnya, kita tahu nanti, bisa mencari. Kemudian gerak 1D dan gerak 2D. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sampai gerak 1D aja ya. Oke, selanjutnya besaran dalam kinematika. Jadi yang pertama adalah posisi, satuannya meter. Tahu jelas ya, yaitu posisi ya koordinat lah. Letaknya di mana, jaraknya berapa, kemudian berapa, seperti itu. Kemudian ada kecepatan atau kelajuan, satuannya meter per sekon, ada percepatan, dan ada juga waktu. Oke, ini satuan SI-nya ya, tapi nanti dalam beberapa kasus ada juga yang satuannya kilometer per jam. Oke, selanjutnya kita bahas lebih detail tentang posisi, perpindahan, dan jarak. Jadi kalau ada kata-kata perpindahan, itu adalah besaran vektor. Jadi yang dihitung cuman posisi akhir dan posisi awal. Itulah perpindahan. Sementara jarak itu besaran skalar. Kalau jarak itu ya semua lintasan yang ditempuh. Nah,
Bedanya apa, Pak? Nah, mungkin paling gampang lihatnya contoh ini ya. Jadi misal nih, ada suatu benda bergerak dari A ke B, kemudian balik lagi ke A. Kalau kita bicara perpindahan, maka dari A ke B balik ke A, kan berarti berakhir di A kan? A balik ke A, berarti kan tidak ada perpindahan kan? Maka perpindahannya nol. Tapi kalau jarak, maka semua lintasannya ditempuh. Jadi tadi dia ke B 5 meter, balik ke A 5 meter, maka jaraknya 10 meter. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau perpindahan cuma tinjau titik akhir dan titik awal dikurangkan. Kalau jarak itu semua lintasan dihitung. Oke, selanjutnya kecepatan dan kelajuan. Oke, jadi sama seperti tadi ya. Kecepatan itu vektor, kelajuan itu skalar. Oke, sekarang kita ke kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata itu adalah perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Jadi cuman ya lihat endingnya. Kita mau ninjau rata-rata di mana sih? Nah, misalnya kayak di grafik ini ya. Ini grafik X terhadap T. Jadi kita misal mau ninjau dari titik T, dari T1 sampai T2. Nah, berapa sih rata-ratanya? Cukup lihat koordinat akhirnya X2 di mana, X1 di mana, kurangkan, dia di delta X, kemudian T2 berapa, T1 berapa, kurangkan delta T, masukin angkanya, nah itulah kecepatan rata-ratanya. Atau bisa juga pakai kemiringan garis, pakai gradient. Itu kecepatan rata-rata. Jadi ada selang waktunya ya cukup banyak. Nah, bagaimana kalau kecepatan sesaat? Kalau sesaat itu, kalau selang waktunya itu sangat kecil. Jadi kalau kita bilang berapa sih kecepatannya saat jam jam pukul 7.00, aslinya kan sebenarnya nggak persis 7. Kalau ngitung kecepatan kan nggak bisa persis ya. Dalam artian kan harus ada selisih kan. Kan namanya kecepatan kan berapa jarak tertentu dibagi perpindahan tertentu kan gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara kecepatan sesaat, itu sebenarnya seperti kecepatan rata-rata, tapi selang waktunya sangat kecil, mendekati nol. Nah, disitulah nanti kita menggunakan teorema limit atau bisa menjadi turunan nantinya. Yang ini ya, sesaat. Nanti akan saya detailkan di penurunan rumus. Oke, saya buat contoh ya. Ini ada grafik ya, ada grafik apa namanya? Berapa kecepatan ada bis nih. Lihat ada koordinatnya dari koordinat 20, 100, 130, 260 dan ini ada jamnya. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan rata-rata dari jam 8 sampai jam 9? Kemudian berapa kecepatan rata-rata dari keseluruhan perjalanan? Oke, saya jawab ya. Ini saya buat live aja ya. Soalnya kalau ngetik sama nyoret itu beda feel. Oke, kecepatan rata-rata apa tadi rumusnya? Di rata-rata adalah delta X. Ya, ada yang nulis delta X, ada delta Y, delta R. Intinya perpindahannya lah. Delta T. Nah, kalau A ini kan jam 8 sampai jam 9. Kita lihat jam 8 di posisi berapa? Oh, posisi 100. Kemudian jam 9 posisi 130. Berarti kita masukkan 130 dikurangi 100. Delta T-nya jam 8 sampai jam 9. Itu berarti 1 jam ya. Terus saya tulis saja ya, 9 kurang 8. Jadi 30 per 1 sama dengan 30 kilometer per jam. Inilah kecepatan rata-rata dari jam 8 sampai jam 9. Untuk pertanyaan di keseluruhan perjalanan, oke kita lihat dia start jam 7 di posisi kilometer 20. Berakhir di jam 10 kilometer 260. Ya, rumusnya sama ya. Di rata-rata adalah delta X dibagi dengan delta T. Kemudian X-nya kita masukkan 260 dikurangi dengan 20 dibagi dengan jam 10 kurangi jam 7. Berarti 240 dibagi 3. Kita peroleh 80 km per jam. Inilah kecepatan rata-rata. Mudah sekali kan? Cukup lihat posisi akhir, posisi awal, kurangi dengan waktu akhir, waktu awal. Selanjutnya percepatan. Ya, kalau percepatan biasanya kita sudah nggak bilang apa namanya skala vektor lagi ya. Biasanya kalau percepatan itu sudah yang dimaksud yang vektor biasanya. Oke, meskipun ya nggak mutlak sih, tapi jarang dibahas yang percepatan skala. Oke,
Eh, definisi percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi kalau percepatan rata-rata ya mirip kayak tadi ya, delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kalau percepatan sesat itu berarti maksudnya untuk selang waktu yang sangat kecil. Nah, ini kita pakai turunan dvd per dt atau d kuadrat x per dt kuadrat. Oke, nah ini persamaan umum gerak yang apa namanya perlu dipahami. Kalau paham ini, yang lain insya Allah paham. Jadi bab 2 ini cukup dengan dua persamaan ini sebenarnya cukup. Yang lain itu turunan saja. Jadi persamaannya sebenarnya cuma dua. V adalah dr dt. Ini persamaan satu. Atau kalau dalam bentuk integral berarti R atau S ya. Ini sembarang ya, ini tergantung huruf. Mungkin saya pakai S aja biar apa? Biar nanti sinkron dengan persamaan di GLBT. Jadi S adalah integral V dt. Ini persamaan satu. Ya, turunan integral. Persamaan kedua, persamaan apa percepatan. Percepatan itu adalah dv dt. Atau kalau dalam bentuk integral, V adalah integral A dt. Ya, persamanya ini saja sebenarnya. Jadi kalau fisika ngapal sebenarnya nggak ngapal juga sih. Paham yang penting. Kalau udah paham, nah, lagi kan masa pandemi ini ya pasti open book ya. Maksudnya saya nggak, kalau soal-soal mesti open book. Jadi yang lebih penting itu pemahaman, bukan hafalan. Oke, sekarang kita ke gerak lurus beraturan dulu, penurunan rumusnya ya. Apa sih yang dimaksud gerak lurus beraturan? Itu maksudnya gerak yang ya teratur. Dalam hal ini adalah yang dimaksud adalah V-nya konstan. Jadi misal teman-teman melaju nih, kecepatannya 30 km per jam, konsisten terus. Nah, itu namanya gerak lurus beraturan. Nah, kalau V konstan, apa yang terjadi? Jadi dia nggak punya percepatan. Kenapa? Karena tadi ya A, dc per dt. Kalau V-nya konstan, adalah konstanta. Kalau konstanta diturunkan, itu hasilnya 0. Nah, ini ciri kedua ya. Jadi GLB itu percepatannya 0. Nah, terus bagaimana dengan S-nya? S adalah integral V dt. Kan hasilnya konstan, jadinya S adalah V T. Ya, ini yang mungkin sering kita dapatkan ya. Oh, sebenarnya ada plus C-nya sih. Plus C itu kalau dia punya posisi awal. Ya, saya tulis saja S0 ya. Kalau dia nggak punya posisi 0, berarti apa namanya? Eh, nggak punya posisi mula-mula, berarti langsung aja VT, nggak pakai apa-apa lagi. Tapi kalau misal startnya di posisi tertentu, kayak bis tadi ya, bis tadi kan startnya kilometer 20, jadi masukin 20. Ya, ini. Gampang ya, integral ya. Oke, integral itu gini, kalau ada konstanta diintegralkan, langsung V kali T. Oke, tapi kalau dia ada kuadrat-kuadrat, nanti jadi ada pangkatnya. Nanti saya contohkan di soal apa namanya, di penurunan GLBB. Nah, jadi untuk GLBB rumusnya ini aja ya. Ya, S adalah VT plus S0. Kalau dia punya posisi mula-mula, tapi kalau nggak ada posisi mula-mula, cukup S sama dengan I dikalikan dengan T. Nah, ini juga bisa didekati dengan persamaan dengan apa namanya luas ya. Jadi kalau kita buat grafik S terhadap T itu maaf V terhadap T. Kalau GLB itu kan V konstan, jadi kan dia datar ya, datar aja. Nah, maka luas, maksudnya apa namanya perpindahan itu tidak lain adalah perkalian V dan T kan. Itu tidak lain adalah luasan ini. Ternyata T. Oke, jadi S itu luas grafik. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan nilai V kali T. Bisa juga dari sini. Gitu ya. Oke, ya yang teman-teman ingat itu ini yang penting. Oke, nah kalau diringkas kira-kira gini ya. Jadi posisi, nah
Nah, dia untuk kalau misal pakai sumbu X, berarti dia pakai X. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ya, kalau ada kata-kata S, ada X, ada R. Yang dimaksud itu posisi. Kenapa dibedakan, Pak? Ya, biar nanti kalian akan terasa ketika 2 dimensi, 3 dimensi. Jadi kita perlu membedakan antara mana sumbu X, mana sumbu Y, mana sumbu Z. Biasanya kalau pakai sumbu X, kalau ya kalau sumbu X itu ya pakai X. Oke. Nah, ini tadi ya cirinya ya. Jadi, apa? Untuk persamaan X adalah X0 plus VT. Kalau punya X0, kalau nggak punya langsung VT. Dan ciri kedua adalah V-nya konstan. Kalau dibuat grafik, kira-kira seperti ini. Ini grafik X terhadap T, Y terhadap T. Jadi ingat adalah dalam GLB, percepatannya adalah 0. Nah, bagaimana dengan gerak lurus berubah beraturan? Apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan? Itu adalah gerak yang kecepatannya berubah secara konstan. Berubahnya konstan. Berubahnya konsisten. Atau dalam bahasa lainnya, dia memiliki A yang konstan. Ini ciri khas dari GLDB. Maka kita bisa dapatkan bahwa V adalah integral A dt. Karena A-nya konstan, maka V adalah apa? V0 plus AT. Jadi kalau integral itu mesti ada V0 0 gini ya. Jadi kalau teman-teman di kalkulus mungkin akan ketemunya plus konstanta plus C. Kalau di fisika ini ketemu fisiknya. Apa fisiknya? Kalau yang tadi, yang jarak itu apa posisi mula-mula. Kalau V berarti kecepatan mula-mula. Jadi kalau benda pas apa namanya detik 0 itu sudah punya kecepatan awal, nah itulah V0 maknanya. Oke, ini ya, ini persamaan GLBB. Kemudian apalagi kalau mau nyari F itu adalah integral I dt. Berarti oh, bentar. S ya. S jarak. Ini integral. Aduh, gimana ya? S. Ini aja nih. S sama dengan integral I dt. Oke, kita substitusikan. I0 plus AT dt. Oke, apa integralnya? Kalau oke, pertama dia punya posisi mula-mula ya, biasanya S0 atau X0 atau R0 sama saja. Terus V0 integral dt jadinya V0T. Ingat ya, kalau konstanta diintegralkan langsung dikalikan saja. Jadi kalau apa namanya dikalikan dengan T. Terus, nah ini AT gimana cara integralin? Karena dia sudah punya T, artinya T pangkat 1 ketika diintegralkan dia menjadi T kuadrat. Terus pangkat 2-nya jadi pembagi. Jadilah muncul setengah AT kuadrat. Nah inilah apa namanya persamaan di GLBB. Ya ini perlu diingat-ingat ya persamaan ini. 1, 2. Ini perlu diingat-ingat. Persamaan 1, ini persamaan 2. Ini akan sering dipakai di sini Mas Ikan nanti. Ya, kalau di beberapa buku nggak nemu S0, kadang kan nggak ditulis ya. Yaitu maksudnya berarti nggak punya posisi awal. Tapi kalau punya posisi awal pakai S0. Nah, teman-teman, misal apa namanya ketemu kasus soal nih yang apa namanya nggak butuh T. Nah, apa namanya nanti teman-teman akan bisa main matematika di sini. Jadi kalau kita substitusi nilai T ini, jadi ini kalau saya pindah ruas ya, ini kan jadinya T adalah V min V0 per A. Gini kan ya, kalau ini saya pindah. Kalau saya substitusikan T ini ke persamaan ini, di mana S0-nya 0, saya anggap 0 ya, ini misalnya 0, maka yang terjadi adalah S adalah V0 kali V min V0 per A. Dikali tambah setengah A kali V min V0 per A kuadrat. Apa yang terjadi? Ini jadi V0 min V0 kuadrat per A tambah ini jadi 2 aja ya. 2A ini V kuadrat min 2V V0 plus V0 kuadrat. Oke, kita lanjutkan.
agak jelimet nggak apa-apa ya, tapi nanti ending yang penting kesamaan akhirnya. Maka kita peroleh S sama dengan, ini kalau saya jadikan 2A, saya gabung jadi satu ya, ini jadi 2A, maka yang ruas kiri saya kali 2, ini jadi 2 V0 min 2 V0 kuadrat tambah V kuadrat min 2 V0 plus V0 kuadrat. Oke, nah ini ada yang bisa dicoret ya. Nah, saya ganti tinta dulu. Saya pakai merah. Nah, ini bisa dicoret nih, 2 V 0 kan plus sama min habis. Nah, terus yang lain ini bisa dikurangkan nih, V0 kuadrat sama min 2 V0 kuadrat bisa dicoret. Oke, saya lanjutkan lagi. Balik lagi tintanya. Kita pakai hijau aja deh, biar agak warna-warni ya. Maka kita peroleh S sama dengan, yang tersisa tinggal V kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Maka kita bisa peroleh 2AS adalah V kuadrat min V0 kuadrat. Atau kalau dalam bahasa lainnya, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Inilah persamaan ketiga yang mungkin dulu pernah teman-teman dapatkan ketika SMA. Atau kalau belum pernah dapatkan nggak apa-apa. Ya, ini persamaan ketiga. Jadi ingat ya, 3 persamaan ini ya. Ini persamaan yang akan sangat sering teman-teman jumpai nanti. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Ya, tapi semua berawal dari apa tadi, persamaan umum ya, persamaan gerak tadi ya. Cuma apa? V adalah ds per dt, A adalah dv per dt. Oke, ini kalau diringkas ya, dan juga dalam bentuk grafik, GLDP itu seperti ini. Grafiknya kalau posisi dia akan melengkung, kalau kecepatan dia naik, kalau percepatan konstan. Ini persamaan-persamannya ya. Di samping ada persamaan ketiga yang belum termuat di sini, tapi ada di slide yang saya coretkan. Oke, selanjutnya kita ke contoh gerak GLDB. Apa sih Pak contoh gerak GLDB? Oke, contohnya adalah gerak vertikal. Ya, entah vertikal ke atas atau vertikal ke bawah. Nah, ini misal contoh gerak vertikal ke atas ya, misal. Oh ya, biasanya kalau kita pakai bumi, itu apa namanya? Uh, biasanya kita menggunakan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misal kita set apa namanya, bahwa atas itu positif, bawah negatif, maka harus ingat bahwa gravitasi arahnya ke bawah, sehingga melawan dari acuan positif kita. Jadi ketika kita sudah bilang acuan atas positif, maka A-nya, yang tadi persamanya kan V sama dengan V0 plus AT ya. Karena A-nya ke bawah melawan arah, makanya jadi negatif. Ini ya jadi negatif ya. Kenapa negatif? Karena acuannya ke atas positif, dia bergerak ke bawah. Sebenarnya nggak mutlak sih. Kalau teman-teman mau ngambil arah ke bawah positif, boleh aja. Tapi harus konsisten semuanya dirubah. Jadi misal nih teman-teman, apa namanya, mengambil acuan bahwa ke bawah itu positif. Maka ketika dia bergerak ke bawah, S-nya positif, D-nya positif. Jadi kalau dalam kasusnya misalnya jatuh ke bawah, ngitung berapa sih jarak tempuh jatuhnya, ya teman-teman boleh aja nulis. S adalah setengah dt kuadrat misal. Kenapa? Karena acuannya ke bawah positif, maka gaya gravitasinya juga, apa namanya, percepatan gravitasinya positif. Ya boleh aja sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman belum paham yang kayak gitu-gitu, belum ngerti maksudnya tentang gimana ngubah acuan-acuan, ya mungkin bisa pakai ini ya, atas anggap positif, bawah negatif, paling gampang gitu. Nanti persamaannya semuanya tetap seperti ini. Oke. Oke, misal nih, yang contoh GLDB ya. Misalnya ada mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian dipercepat dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak tempuhnya sama 5 detik setelah kecepatan tersebut. Oke. Nah, kalau teman-teman jumpa seperti ini, berbeda satuannya ya. 1 km per jam, 1 meter sekon. Maka harus disamakan. Caranya makannya ya kayak gini.
Jadi kilometer per jam. Kilometer itu berapa meter sih? Kali 1000 kan. 1 jam berapa sekon sih? 3600 kan. Dibagi kita dapatkan, ini adalah 7,5 meter per sekon. X0-nya katanya 0. Kemudian percepatannya 2 meter per sekon kuadrat dengan 5 meter. 5 sekon. Maka kecepatan mobil kita peroleh ini adalah 0 plus HT. Kita masukkan nilainya, 0-nya 7,5, apanya, HT-nya berarti hanya 2, T-nya 5, ini kali ya, maksudnya kali. 2 kali 5, 10, tambah 7,5 berarti 17,5 meter sekon. Selanjutnya, kalau jarak yang ditempuh, pakai X0 plus V0T plus setengah T kuadrat. Oke, X0-nya nggak ada tadi ya, 0, V0T. Jadi kita dapatkan V0-nya 7,5, 7,5 kali 5, terus tambah setengah kali, hanya 2 kali 7,5 kuadrat. Nanti kalau ya kalau mau detailnya gini ya, apa? 7,5 dikali 5 ditambah setengah kali 2 kali 5 kuadrat. Terus nanti endingnya diperoleh nilai. Contoh kedua, gerak vertikal ya. Oke, ini agak ngalangin. Oke. Sebuah pemain baseball melempar bola sepanjang sembuye, kecepatannya 19 meter per sekon mula-mula. Waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum, dan berapa ketinggian maksimum dicapai? Oke. Nah, kan kita pertama buat acuan dulu, mana yang positif, mana yang negatif. Asumsi kita misal atas positif, maka gravitasi menjadi negatif, maka A-nya menjadi min G. Oke. Nah, kemudian coba bayangkan, kalau benda sudah mencapai ketinggian maksimum, itu kecepatannya gimana ya? Saat maksimum nih, oh ya nih, saat di sini, dia nggak akan naik lagi kan? Apa artinya? Jadi saat itu V-nya sudah 0, karena nggak bisa naik lagi. Saat 0 baru dia akan berbalik arah. Maka di titik ketinggian maksimum itu V-nya pasti 0. Sehingga kita substitusikan I sama dengan V0 min GT. Terus ini ya, terus apa namanya, kalau V-nya 0, itu berarti 0 sama dengan V0 min GT. Oh, tapi oke. Boleh substitusi langsung, boleh di sini. Kalau mau substitusi langsung, jadinya T adalah V0 per G. Boleh kayak gini. Atau mau dimasukin dulu, boleh juga. Sampai saja hasilnya nanti ini. Nah, itu dapat T-nya 1,2 sekon ya. Itu dengan memasukkan V0-nya 12, dibagi G-nya 10. Ya, 12 bagi 10. Kita peroleh 1,2. Kemudian ketinggian maksimum, itu kita bisa substitusi ya. Ya, boleh pakai ini rumus jadi ya. Kalau mau pakai rumus jadi boleh. Dari mana Pak rumus jadinya? Ya, ini dari rumus ini loh. Y itu kan V0 apa namanya? V0T min setengah GT kuadrat kan gitu kan. Aslinya kan setengah T kuadrat, tapi A-nya berubah menjadi G. Kan seperti itu. Nah, tadi kan kita dapatkan nih bahwa apa namanya? Kapan dia mencapai tinggi maksimum? Itu kan saat T-nya V0 per G. Dari logika ini ya, saat ketinggian maksimum, oh kapan sih benda mencapai ketinggian maksimum? Oh saat T-nya sama dengan 0. Jadi kita peroleh T max, ya, T max adalah V0 per G. Sehingga ketika kita substitusikan nilai T ini ke sini, kita peroleh V0 kali V0 per G dikurangi setengah ini apa? V0 per G kuadrat ya. V0 ini ada saya biar agak rapian sedikit ya. Oke, sama dengan apa namanya? V0 kali V0 per G dikurang setengah kali G kali V0 per G kuadrat. Kita peroleh ini V0 kuadrat per G dikurangi ini G kuadrat ya. Jadinya V0 kuadrat per G per 2G lebih tepatnya. Sehingga kita peroleh Y sama dengan V0 kuadrat
per 2G. Ya, bisa pakai rumus ini. Ya, sama aja ya, sama ini ya. Ini, ini bisa pakai rumus yang ketiga. Rumus ketiga yang saya buat tadi, yang tadi saya turunkan tadi, itu kelihatan ya, apa namanya, 2AY, apa namanya, 2AS adalah si kuadrat min si 0 kuadrat. Oh, ini keliru ya, ini harusnya ada kuadrat ini. Maka kita peroleh S adalah si kuadrat min si 0 kuadrat per 2A. Nah, ini juga boleh pakai ini. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi sebenarnya fisika itu ada banyak cara. Yang penting itu bukan hafal, tapi paham. Kalau paham, pakai cara manapun nggak masalah. Tapi kalau nggak paham, ya susah. Oke, ya, oke. Ini kan ada banyak cara nih. Ya, teman-teman silahkan pilih mau mana yang dipakai. Kalau saran saya sih mending pakai rumus yang dasar. Rumus dasar itu yang tadi, yang 3 rumus tadi, yang 1, 2, 3. Yang apa? I adalah I0 plus AT. Rumus kedua S adalah I0T plus setengah T kuadrat. Yang ketiga, I kuadrat sama dengan I0 kuadrat plus 2AS. Kalau bingung, kembalikan ke 3 rumus dasar ini. Nanti tinggal substitusi yang sesuai. Jadi dalam kosnya kan A menjadi min Q. Oke. Ya, nanti bisa ditonton lagi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya gerak yang terakhir. Ya, bukan terakhir sih, gerak lainnya ya. Bahwa, jadi gini, kan namanya gerak tuh buahnya ya. Bukan cuma GLB dan GLBB saja. Nah, untuk kasus seperti ini, kita pakai persamaan umum, yaitu yang turunan integral. Contoh, misal kita dikasih soal nih. XT adalah 2T pangkat 3 min T kuadrat. Ditanya, berapa persamaan kecepatannya, dan berapa besar kecepatan saat T sama dengan 1 detik, maka mencari Vx itu turunan dx per dt. Dalam hal ini berarti, apa namanya, cara turunan gini ya. Oke, cara turunan itu, ini dapatnya dari mana Pak? Jadi, pangkatnya turun gitu. Oke, ini saya lanjutkan aja ya. Jadi kalau kayak gini, maka ini aja, dx dt. Nah, pangkatnya turun. Ini kan 3 nih. Jadinya 3 kali 2t. Pangkatnya kurangi 1. Dari 3 menjadi 2. Nah, ini juga sama. T kuadrat diturunkan. Jadinya pangkatnya jadi pengali kali 2. T terus pangkatnya kurang 1. 1. Maka kita peroleh 6t kuadrat min 2t. Nah, itulah kenapa dapatnya. Nah, kalau T sama dengan 1, masukkan angkanya aja. 6 kali 1 kuadrat. Ini kuadrat ya. Oke. Kurangi 2 kali 1. Maka kita peroleh jawabannya adalah 4 meter per sekon. Contoh kedua yang pakai integral. Tadi kan turunan semua nih. Nah, ini kan turunan semua. Nah, kalau yang integral gimana, Pak? Nah, ini contoh. Misal, kita dapat soal gini nih. Ada susus partikel yang bergerak pada sumbu X. Percepatannya 12 T kuadrat meter per sekon kuadrat. Hitung V saat T sama dengan 2 sekon. Jika pada T sama dengan 0, benda diam. Tentukan XT jika diketahui pada saat T sama dengan 2 sekon. Hendak ada di posisi 1 meter. Oke, tentukan laju benda ketika benda tepat menempuh jarak 66 meter. Oke. Oke, langsung kita jawab ya. Kecepatan itu adalah integral dari A dt. Nah, A-nya berapa tadi? 12 T kuadrat. Gitu. Gimana cara integral, Pak? Pertama, pangkatnya naikin. Jadi kan T pangkat 3 nih. Terus, koefisien ini jadi koefisien pangkat ini jadi pembagi. Jadinya 12 dibagi dengan 3. 3-nya dari ini. Maka kita peroleh jadinya 4T pangkat 3. Dan jangan lupa ada plus I0. Oke, kemudian pada saat T sama dengan 0, kan dikasih tahu V sama dengan 0 nih. Nah, biasanya kalau gini sih otomatis aja sih. Ini berarti, apa namanya, otomatis V0 sama dengan 0. Biasanya kayak gitu. Ini kan V0 nih.
Maka kita peroleh persamaannya langsung, itu adalah 4T pangkat 3 meter per sekon. Kemudian untuk T sama dengan 2 sekon, kita tinggal substitusikan aja nilai T-nya, 2. Maka kita peroleh jawabannya adalah 32 meter per sekon. Selanjutnya posisi. Nah, posisi itu adalah integral dari T dt. Oke, apa integral 4T pangkat 3 dt? Nah, sama kayak tadi, pangkatnya T-nya dulu dinaikin pangkatnya jadi T pangkat 4. Terus apa namanya, koefisien ini dibagi dengan 4. Dibagi 4 jadinya 1 ya, maka langsung T pangkat 4 plus X0. Kemudian dikasih tahu nih, saat T sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Oke, kita substitusikan ke persamaan. Jadi 2 pangkat 4 tambah X0 hasilnya 1. Nah, jadi kalau gitu berapa dong X0-nya, Pak? Nah, 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4, 16 kan? Nah, 16 tambah berapa hasilnya 1? Tidak lain adalah min 15. Sehingga kita peroleh X0-nya adalah min 15, maka persamaan X-nya adalah T pangkat 4 min 15. Selanjutnya, apa namanya, dikasih tahu nih, pada saat posisi 66, berapa sih waktunya? Nah, tinggal kita substitusi aja. X sama dengan 66, sama dengan T pangkat 4 min 15. Substitusikan, pindah ruas, maka min, apa namanya, 66 pindah ruas, jadinya T pangkat 4 min 81. 81 tuh dari min 15 min 66. Min 15 min 66 jadi min 81. Nah, selanjutnya kita peroleh T-nya adalah akar, apa namanya, 81 di akar 4. Kita peroleh jawabannya adalah 3 sekon. Nah, kalau ditanya berapa kecepatan saat itu, ya kita kembali ke persamaan kecepatan tadi. Kita kan udah dapat nih, isinya adalah 4T pangkat 3 meter per sekon. Tinggal masukin aja, T sama dengan 3. Kita peroleh 4 kali 3 pangkat 3. Sehingga diperoleh sebenarnya adalah 108 meter per sekon. Ya itu ya. Ya memang tidak sederhana, tapi bisa kok dipahami. Kalau nggak bisa paham sekali, tonton 2 kali. Nggak paham juga, tonton 3 kali. Insya Allah kalau kita, apa namanya, ibarat batu, kalau ditetesin terus pasti akan berubah. Nah, itulah kenapa dulu pas awal kuliah saya sudah bilang, untuk bisa sukses kuliah tuh yang utama tuh bukan pintar. Ya pintar bisa membantu, tapi yang utama bukan itu. Yang paling utama adalah rajin, ulet. Nah, itu yang paling penting. Oke, ini daftar pustakanya. Oke, kalau itu dulu untuk materi pertama ini. Untuk materi kedua, silakan saya upload rekan-rekan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum.